Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak Ya, Habibie. ya, terima kasih Pak. Bagaimana kabar dan perasaanmu hari ini? Alhamdulillah Pak, kabar saya hari ini cukup baik. Cuman sebenarnya sih Pak, kalau boleh jujur, perasaan saya saat ini eh, perlu mood booster sih sebenarnya Pak. Ada sedikit kegalauan bagi saya Pak. Oh, begitu. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya, Pak Habibie atas prestasimu dalam kompetisi Inobel, inovasi belajar tingkat kabupaten. Kamu tahu, Ya, saya memanggil kamu di sini kenapa? sebelumnya terima kasih Pak ya atas ucapannya. Saya masih belum tahu sih Pak, kenapa Bapak memanggil saya di ruangan Bapak Pak ya. Oke, kalau begitu, Pak Habibie tenangkan dulu pikirannya. Kita menggunakan teknik stop ya. Nah, jadi Pak Habibie berhenti sejenak segala aktivitas. Siap Pertama, Pak. stop ya. Pak Habibie stop. Kemudian Pak Habibie duduk dengan posisi nyaman. Duduk saja di kursi. Duduk dengan posisi nyaman, badannya tegak. Jangan Siap, lemas, jangan menyandar. Bawa aja rileks, nggak apa-apa. Walaupun ini ruangan saya kepala sekolah, bawa aja rileks. Jangan siap Pak. tegang-tegang amat, jangan menyandar. Letakkan kedua tangan Bapak di atas paha. Letakkan di atas paha. Kedua, take a deep atau tarik napas dalam-dalam. Nah, jadi Pak Habibie menarik napas, merasakan udara segar masuk hidung, lalu hembuskan sebanyak 2 kali ya Pak Habibie. Tarik lagi napas dalam-dalam melalui hidung, hembuskan secara perlahan. Sekali lagi, tarik melalui hidung, rasakan di dalam tubuh Pak Habibie, perut Pak Habibie mengembang sebelum membuang napas dan bagian-bagian tubuh lainnya dalam posisi semua anggota tubuh rileks. Dan keempat, buang perlahan. Oke, P proses lanjutkan. Nah, sudah 2-3 kali membuang napas. Selanjutnya, gimana perasaannya Pak Habibie? Alhamdulillah Pak, agak sedikit lega dan tenang juga Pak, dan rileks juga Pak. Oke, kira-kira tujuan yang ingin kamu capai dari pertemuan kita, bincang-bincang ringan aja yakin ya. Berbincang-bincang ringan kita pada hari ini di ruangan ini, kira-kira tujuanmu apa? Kira-kira. Tujuan saya Pak ingin kalau lebih mungkin bahasanya tuh diskusi Pak ya. Saya itu Pak eh, gimana Pak ya kalau mau ngomongnya, maaf Pak ya kalau sedikit gimana-gimana gitu. Tujuan saya adalah Pak, bagaimana saya itu tetap bisa menjalin silaturahmi dengan teman-teman ataupun rekan guru yang ada di sekolah kita Pak. Seperti itu Pak. Karena pada saat ini Pak, saya merasakan rekan-rekan guru yang ada di sekolah kita ini sudah mulai menjaga jarak Pak. Begitu Pak. Nah, sekarang kita masuk ke tahap identifikasi dulu ya. Nah, jadi saya melihat sepertinya akhir-akhir ini Pak Habibie ini sepertinya murung, menyendiri, tidak seperti biasanya loh. Pak Habibie ini kan orangnya aktif, periang, biasanya sering bersenda gurau dengan temannya. Apa sih yang membuat Pak Habibie demikian? Saya kan sebagai kepala sekolah ini kan bertanya-tanya gitu loh. Saya sebagai pemimpin pembelajaran nggak mau melihat bawahan saya, guru yang terbaik itu tingkah lakunya berubah karena saya takutnya itu pengaruhnya nanti ke pembelajaran, ke proses pembelajaran ke siswa saya juga. Iya, iya Pak. Begini Pak, kemarin Pak, kalau saya boleh cerita, setelah saya memenangkan Innobel Pak, kemarin itu kemenangan Innobel, guru berprestasi itu, saya merasakan rekan-rekan atau kawan-kawan kita yang ada di sekolah itu mulai menjauhi saya Pak. Sepertinya mereka itu tidak
menyukai kalau saya kemarin itu meraih kemenangan seperti itu, Pak. Jadi saya itu merasa merasa, apa Pak ya, merasa bingung juga sih Pak sebenarnya Pak, kenapa sih mereka kok bisa menjauhi saya begitu Pak. Nah, apakah itu hanya perasaanmu saja atau bisa dibuktikan dengan perlakuan mereka kepadamu? Coba dipaparkan terlebih dahulu secara rinci, Pak. Iya Pak, begini Pak, saya bisa menyimpulkan seperti itu karena kemarin pada saat kita, mengadakan rapat dan membahas tentang, soal-soal ulangan atau SAS Pak, sumatif akhir semester kemarin itu, mereka itu bersifat acuh tak acuh Pak pada saat saya itu, apa ya, memberikan saran atau ide ataupun masukan Pak. Jadi mereka itu seolah-olah tidak tidak mau menerima apa yang saya sarankan seperti itu Pak. Hanya itu saja. Coba ceritakan lebih lanjut. Bagaimana perasaan itu muncul? Iya Coba, Pak, kemarin juga kan kalau iya misalnya Pak. satu satu alasan itu bisa menjadi alasan yang lebih banyak itu, coba diceritakan. Apakah ada hal-hal yang lain selain itu? Iya Pak, kemarin juga Pak pada saat di kantin itu Pak biasanya kan saya sama teman-teman saya sama Bu Hajijah, kemudian sama Pak Hilmi. Nah itu kan biasanya kan Pak, ada sedikit, sapaan, gurau-gurau gitu kan kadang-kadang ke kantin itu juga sama-sama. Tapi pada saat itu Pak, beliau-beliau itu tidak mau menyapa saya dan tidak mau menegur saya. Sepertinya, apa ya Pak ya, ada kayak seperti mereka itu menjaga jarak ke saya seperti itu Pak. Nah, apakah kamu berpikir seperti itu dikarenakan mereka tidak suka atas pencapaianmu memperoleh penghargaan guru Inobel terbaik sekabupaten Mempawah? Apakah kamu berpikir seperti itu? Bisa jadi sih, Pak, tapi gimana, Pak, ya, mungkin perasaan saya ini keliru, eee, bingung juga sih sebenarnya saya, Pak, apakah saya, gimana ya, mungkin saya tuh terlalu mengikuti perasaan saya kali ya, Pak, mungkin saya terlalu baper sehingga bisa memutuskan kalau mereka itu menjaga jarak pada saya, atau mungkin saya kurang introspeksi diri kali, Pak, ya? Nah, bagaimana Anda menghadapi situasi tersebut? Coba Anda pikirkan. Untuk saat ini, Pak, saya mengatasinya saya berdiam diri dan, eee, apa ya, saya berharap itu mereka itu menyapa menyapa saya duluan gitu, Pak. Seperti itu, Pak. Apakah tindakan saya seperti itu kurang tepat, Pak, ya? Apakah kamu yakin kan dengan sikap yang kamu lakukan seperti itu dapat menyelesaikan masalah atau malah menambah masalah gitu loh. Coba kamu Sebenarnya sih, Pak pikirkan lagi. iya, Pak. Sebenarnya sih, Pak, kalau saya rasakan dari waktu yang kemarin sampai sekarang ini, eee tidak ada sih Pak, manfaat yang saya dapatkan itu sepertinya saya itu harus menghilangkan berpikiran negatif saya ke rekan-rekan saya dan harus berpikir positif kepada rekan-rekan saya sepertinya Pak. Mungkin saya itu keliru dalam menilai rekan-rekan saya Pak. Oke, jadi saya ini kan sebagai kepala sekolah, pemimpin pembelajaran di sekolah berharap agar suasana sekolah kita tetap kondusif seperti sedia kala, guru selalu dapat memberikan contoh yang baik kepada siswa. Takutnya gini loh, ada sesuatu hal antara guru dan guru, siswa malah bisa mengetahui hal tersebut, ujung-ujungnya bisa menjadi contoh yang kurang baik untuk mereka. Jadi istilahnya saya tidak ingin guru ini kan digugu dan ditiru. Ada guru yang perang dingin istilahnya, tidak saling bertegur sapa. Misalnya itu bisa diketahui kondisi seperti tersebut diketahui oleh siswa. Nah, ujung-ujungnya bisa jadi omongan omongan siswa-siswa, omongan guru-guru yang lain, dan takutnya sampai ke sekolah-sekolah lain gitu loh. Saya tidak ingin seperti itu ya. Iya Pak, mohon maaf ya Pak, saya juga minta maaf Pak. Mungkin ke depannya nanti saya akan berusaha untuk lebih, introspeksi diri saya dulu, mengoreksi diri saya dulu, kemudian tetap berpikir positif dengan rekan-rekan, ya.
dan saya akan terus berusaha menjadi yang lebih baik lagi dan menjadi rekan ataupun guru yang menjadi panutan yang cocok untuk digugu dan ditiru oleh rekan maupun oleh siswa yang ada di sekolah kita, Pak. Nah, Pak Habibie, kalau Iya, Pak. seperti itu pemikiranmu saya sangat setuju. Bagus sekali, karena kamu sudah mulai introspeksi diri dengan keadaanmu saat ini. Kira-kira kita akan membuat rencana aksi nih. Apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai tujuan sekolah yang kamu dan kita semua inginkan gitu loh. Dalam menyiasati hal-hal seperti ini. Kira-kira adakah prioritas yang akan kamu miliki dalam rencana aksi tersebut? Coba Iya, Pak. jelaskan. Maksud dengan ini apa yang akan kamu lakukan gitu loh. Iya, Pak. Kalau rencana saya, Pak, mungkin nanti saya ke depannya itu tetap berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah, tetap berbagi, sharing, dan saya lebih memprioritaskan bagaimana kita itu menjalin hubungan atau silaturahmi yang baik, Pak, dengan rekan-rekan guru kita. Sehingga nanti dengan terjalinnya kerjasama, kolaborasi, silaturahmi yang baik itu akan memperkuat rasa persatuan ataupun kekeluargaan yang ada di sekolah kita, Pak. Nah, kalau seperti itu, saya sangat setuju. Jadi kamu nih istilahnya belajarlah merendah ya untuk meroket. Di positive thinking harus selalu kamu utamakan. Ibarat ilmu padi, makin berisi, makin merunduk. Karena yang namanya roda kehidupan ini kan terus berputar. Gitu loh. Kita tidak tahu kapan kita, saya atau kamu berada di titik terendah. Gitu loh. Jangan kita istilahnya udah merasa di atas, kita lupa dengan yang di bawah, dengan teman-teman kita. Takutnya kita merasa terlalu jumawa oleh orang lain. Nah, kita kalau bisa minta maaf terlebih dahulu walaupun kita tidak tahu kesalahan kita apa gitu loh. Selalu peduli dengan sekitar, saling berbagi dan jangan terlalu berbangga diri atas pencapaian yang telah kita miliki. Karena yang namanya di atas langit masih ada langit gitu loh. Siap, Pak. Insya Allah, Pak, nanti saya akan menerapkan apa yang sudah menjadi eh, obrolan positif kita pada hari ini, Pak. Dan saya juga terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Pak. Oke, eh, sekarang kita masuk ke tahap tanggung jawab. Tadi udah ada rencana aksi, sekarang tanggung jawab. Kira-kira komitmen kamu terhadap rencana aksi yang sudah kamu buat itu apa? Komitmen kamu yang akan kamu lakukan secara berkesinambungan. Gitu. Ya. Komitmen saya, Pak, seperti yang saya sampaikan tadi itu, saya tetap berpikir positif tentunya. Itu yang lebih saya utamakan, Pak. Tetap berpikir positif dengan rekan kerja saya, kemudian saya selalu merefleksi dan mengoreksi diri saya pribadi, Pak, supaya hal-hal yang tadinya yang telah saya lakukan itu tidak terulang kembali, Pak. Jadi Sip. dengan ada jadi dengan adanya kejadian-kejadian ini, Pak, saya itu bisa bisa merefleksi dan mengambil hikmahnya, begitu, Pak. Nah, ini baru guru terbaik peraih Nobel yang bersahaja dan dapat menjadi teladan buat siswa dan rekan guru yang lain ya. Selalu semangat dan terus berkembang, jangan pernah lelah untuk memajukan dunia pendidikan. Oke, Pak Habibie? Siap, Pak, siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas sarannya, atas nasihat-nasihat yang Bapak berikan kepada saya, Pak. Insya Allah saya akan melaksanakan hal tersebut dengan baik, Pak. Oke, Pak. Jadi eh, terkait dengan percakapan kita hari ini, yang dapat kita petik itu adalah mindfulness, Pak ya. Mindfulness yaitu kesadaran diri. Nah, sebelum kita menyalahkan orang lain, alangkah baiknya kita introspeksi dulu, kita sadar diri bahwa kita ini lemah, kita sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, kita tanpa orang-orang di sekitar kita tidak akan menjadi apa-apa. Ingat Pak ya, itu Siap, yang menjadi pegangan kita, mindfulness, kesadaran diri terlebih dahulu yang kita utamakan. siap, Pak. Oke Pak. Nah, selanjutnya Bapak silakan kembali ke aktivitas semula ya Pak ya. Jangan lupa sowan ke teman-temannya, tetap semangat. Insya Allah teman-temannya juga eh,
tidak mungkin berpikiran negatif, tidak mungkin mereka istilahnya dengki dengan pencapaian kamu. Mungkin teman-teman itu ya butuh support juga, butuh istilahnya good booster, entah dari saya, entah dari kamu, dan entah dari kita semua gitu loh. Yang penting pokoknya kamu utamakan kepentingan sekolah di atas kepentingan pribadi. Ingat ya, jauhi perasaan-perasaan yang buruk terhadap teman-temanmu. Ingat, kamu adalah calon guru penggerak. Kamu harus menjadi contoh yang baik buat temanmu. Kalau misalnya ada apa-apa di lingkungan sekolah, kamu harus bisa menangani sendiri, baik itu dari tingkat siswa, guru, sama guru, maupun seluruh aktivitas akademik yang lain. Kamu harus ikut membantu saya. Ingat ya, Pak Habib ya. Kamu tetap semangat. Kamu akan menjadi penerus saya. Siap, Pak. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas saran dan masukannya. Sekali lagi, Pak, saya mohon undur diri, Pak. Dan sekali lagi saya ucapkan, Pak, terima kasih atas saran-saran dan masukannya, Pak. Nah, kalau begitu, Pak, saya izin ke ruang kelas dulu, Pak, ya, karena sudah ada juga jam masuk saya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Bisa. Assalamualaikum, Pak. Mantap. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Baiklah. Terima kasih Pak Habibie dan Pak Warisi atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, menurut observasi dari saya, Pak, penampilan Pak Warisi sebagai coach dan Pak Habibie sebagai coach itu sudah sangat baik sekali, dah, Pak. Dan sangat lengkap menurut saya, Pak. Dan mungkin jadi penampilan yang paling lengkap antara penampilan di sini, Pak. Karena di sini penampilannya sudah disertai dengan narasi atau prolog, Pak, ya. Kalau punya saya kan jujur itu ndak ada prolognya, langsung percakapan aja kan. Lalu di sini Pak, ada yang buat saya kagum Pak. Di sini Pak Warisi bisa menyelipkan tahapan stop tuh Pak. Tahapan stop dan penerapan mindfulness ke. Nah itu Pak. Itu saya sangat kagum tuh Pak. Bisa-bisanya Pak Warisi menyelipkan tahapan itu pada coaching ini Pak. Kemudian di sini sedikit komentar dari saya Pak ya. Mohon maaf Pak ya kalau salah mohon dibenarkan. Di sini pada pergantian tahapan itu sepertinya Bapak kan ada menyebutkan sekarang kita ini ada di tahap identifikasi misalnya kan. Kalau menurut saya secara pribadi Pak, itu seharusnya supaya ini jadi kelihatan lebih alami Pak. Tahapan itu tuh tidak perlu disebutkan seharusnya Pak. Biarkan berjalan apa adanya, biarkan yang di coach ini pun, yang di coach ini pun itu tidak ada tahapannya Pak. Ya. Untuk keseluruhannya sudah sangat baik, sudah sangat lengkap, sudah sangat bagus Pak. Nah, sekian dari saya Pak. Terima kasih Pak atas Ya pendapatnya. Pak, Boleh selamat. lanjut lagi Pak Habibie.